Hai, selamat datang di Akalogy, channel yang akan membahas nih persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, dan hari ini kita akan membahas mengenai soal UTS Analisis 1 tahun 2018. Ini merupakan soal yang saya kerjakan sewaktu berada di semester 3. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan like serta share video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa belajar dan semoga UTS-nya bagus. Oke, soal yang pertama. Diberikan n buah bilangan real berbeda yaitu x1, x2 sampai dengan xn. Buktikan terdapat epsilon 0 yang lebih dari 0 sedemikian sehingga irisan berhingga dari i1 sampai dengan n lingkungan epsilon 0 xi itu merupakan himpunan kosong. Oke, sebelum kita ngerjain soal ini, kita perlu tahu dulu apa itu definisi dari lingkungan epsilon 0 xi. Ya, kalau di buku Bartel, di sini sudah ada definisinya ya. Nah, misalkan A adalah bilangan real dan epsilon lebih dari 0, maka lingkungan epsilon dari A dari suatu himpunan, itu merupakan suatu himpunan gitu ya. X elemen real dan mutlak dari X min A kurang dari epsilon. Atau kalau dari definisi mutlaknya kan bisa dibikin seperti ini nih. Atau dibuat seperti ini. Jadi ini merupakan definisi dari lingkungan epsilon dari A. Gitu ya. Nah sekarang kita perlu tunjukin supaya irisannya ini adalah himpunan kosong. Nah untuk nunjukin irisan berhingga ini adalah himpunan kosong, kita cukup tentukan ya misalnya dua buah lingkungan gitu ya. Sebut saja dari xi kalau diiris sama lingkungan epsilon dari xi plus 1 itu sama dengan himpunan kosong. Jadi kalau ada dua himpunan, yang himpunannya itu adalah himpunan kosong di sini, yaitu antara indeks i dengan i plus 1, maka dari 1 sampai n-nya itu juga merupakan himpunan kosong, irisan berhingganya. Ya gitu ya, paham ya? Nah, oke, berarti kita coba tulis dulu aja yuk definisinya. Lingkungan epsilon 0 dari xi itu merupakan, ini ya sesuai definisi, x min xi kurang dari epsilon 0 gitu. Ini akan sama aja nanti dengan x min xi kurang dari epsilon 0 lebih dari min epsilon 0. Kemudian kalau dipindah ruas nanti jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau nanti digambar sama kayak yang di atas berarti ini jadi ini xi-nya, yang di kanan xi plus epsilon 0, yang di kirinya juga mirip xi min epsilon 0. Nah, sedangkan untuk yang satunya, yaitu xi plus 1, nanti akan jadi seperti ini. X min xi plus 1 kurang dari epsilon 0. Berarti kalau dibongkar, seperti ini. Berarti X-nya itu xi plus 1 min epsilon 0 kurang dari xi plus 1 tambah epsilon 0. Seperti itu ya. Oh ya, tadi lupa dikurungin gini. Nah, berarti yang di sebelah di sini juga sama. Di sininya adalah xi plus 1. Nah, kemudian di sininya itu sama mirip yang di atas. Xi plus 1 dikurangi epsilon 0. Sedangkan di sini xi plus 1 ditambah epsilon 0. Nah, kita kan pengen bikin ya, supaya ini irisannya tadi himpunan kosong. Berarti irisannya kan nggak ada ya, nggak ada anggotanya. Nah, caranya itu gimana sih? Ya, paling mudahnya kita bisa anggap aja nanti seolah-olah nih kita pindahin. Nanti ada yang seperti ini, teman-teman. Anggap aja xi-nya itu kurang dari xi plus 1. Gitu. Boleh, anggap aja gitu. Nah, nanti kita mau pindahin itu supaya seolah-olah jadi seperti ini. Kalau digabung, nanti ini jadi xi plus 1 min epsilon 0. Kemudian di sininya adalah xi plus 1
Sininya adalah XI plus 1 plus epsilon 0. Nah, berarti kita anggap aja di sini XI ditambah epsilon 0 itu akan sama dengan XI plus 1 min epsilon 0. Yang berarti 2 epsilon 0-nya sama dengan XI plus 1 dikurang XI. Berarti kita bisa pilih epsilon 0-nya itu adalah XI plus 1 dikurang XI dibagi 2. Gitu. Jadi yang paling simpelnya ya kita bikin sama dengan aja. Ya. Tapi karena di sini pertidaksamaannya nggak pakai sama dengan, jadi nanti nggak bakal teriris juga. Nah, jadi formalnya kita bisa pilih dengan asumsi ini ya, XI kurang dari XI plus 1, maka ini akan bernilai lebih dari 0. Sehingga terdapat epsilon 0 yang sama dengan XI plus 1 min XI per 2 lebih dari 0. Sehingga irisan dari kedua lingkungan yang tadi, yaitu lingkungan epsilon 0 dari XI dengan lingkungan epsilon 0 dari XI plus 1, ini sama dengan himpunan kosong. Nah, artinya apa? Hal ini berarti irisan berhingga dari I1 sampai dengan N lingkungan epsilon 0 XI ini akan sama dengan himpunan kosong juga. Gitu. Jadi untuk nomor yang pertama jawabannya adalah seperti ini. Dan berlaku dua hal berikut. Jadi kita mau nunjukin yang pertama. Yang pertama jika V adalah infimum dari S, maka berlaku dua hal tersebut ya, yaitu A dan B. Seperti itu. Nanti arah yang ke sebaliknya juga sama, karena di sini jika dan hanya jika ya. Oke, yang pertama. Kalau V infimum dari S, ini berarti untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, nah, terdapat S yang adalah anggota dari himpunan S, sedemikian sehingga, oh ini anggap aja S epsilon, sedemikian sehingga S epsilon itu kurang dari V ditambah epsilon. Ya, karena infimum itu adalah batas bawah terbesar ya. Nah, berarti bisa berlaku seperti ini. Nah, dari sini kita bisa memilih, kita pilih aja nih, epsilonnya itu sama dengan 1/2N. Nah, sehingga S epsilonnya ini kurang dari V ditambah 1/2N, yang nanti akan lebih kecil dari V ditambah 1/N. Nah, kita lihat lagi, berarti berlaku hubungannya ini ya. Nah, kita bisa tulis, karena V ditambah 1/N ini lebih dari S epsilon, nah, berarti V ditambah 1/N ini bukanlah batas atas dari S. Batas bawah, sorry maksudnya ya. Batas bawah. Batas bawah dari S. Nah, kenapa? Ya karena kalau dia batas batas bawah, seharusnya itu kan V ditambah 1/N-nya ini justru kurang dari S epsilon. Gitu ya. Berarti ini kan berkebalikan. Sehingga V ditambah 1/N ini bukanlah batas bawah dari S. Berarti yang A-nya itu sudah berlaku. Nah, terus kita akan coba cek untuk yang B-nya, apakah V min 1/N ini adalah batas bawah. Oke, perhatikan bahwa untuk setiap N, anggota dari N, 1/N ini akan selalu lebih dari 0. Yang berarti, kalau min 1/N-nya kan juga ya, kurang dari 0. Nah, berarti kalau kedua ruas kita tambah dengan V, nah artinya karena V min 1/N ini kurang dari V, yang V-nya itu adalah infimum, maka jelas bahwa V min 1/N ini adalah batas bawah dari S. Gitu ya.
yaitu V dikurang 1/N kurang dari S kurang dari V kurang dari sama dengan S, atau V min 1/N ini kurang dari S untuk setiap S elemen dari S. Nah, berarti kita sudah bisa membuktikan bahwa yang B-nya itu berlaku. Gitu. Berarti untuk pembuktian ke sebelah kanan itu sudah selesai. Nah, sekarang kita mau melakukan pembuktian ke sebelah kiri ya. Akan dibuktikan bahwa V adalah infimum dari S. Nah, pertama-tama kalau mau tunjukin V itu infimum, ada dua ya. Yang pertama V batas bawah dulu. Batas bawah S serta V-nya itu akan selalu lebih besar dari batas bawah lainnya. Itu aja. Ya. Oke, yang pertama kita akan tunjukin dulu kalau V adalah batas bawah dari S. Nah, kita coba kalau klaim dulu. Klaim kalau V itu adalah batas bawah dari S. Nah, terus kita akan membuktikan dengan kontradiksi. Berarti kita asumsikan bahwa V bukan batas bawah dari S. Jadi kontradiksi ya, akan dibuktikan dengan kontradiksi. Nah, karena V bukan batas bawah dari S, kalau di buku Bartel kan dibilang ya, berarti terdapat S yang merupakan elemen S, sedemikian sehingga S-nya ini akan kecil dari V. Harusnya kan kebalik ya. Kan kalau batas bawah berarti V-nya ini yang lebih kecil dari S. Tapi karena kita asumsikan dia bukan batas bawah, berarti terjadi hubungan seperti ini. Nah, akan ekivalen dengan V per S-nya V min S-nya ini lebih dari 0, yang berarti seper dari V min S ini akan lebih dari 0 juga. Nah, terus kita bisa menggunakan Archimedean property berdasarkan Archimedean property gitu. Terdapat suatu bilangan bulat gitu ya. Nah, sedemikian sehingga 0 kurang dari seper V min S ini kurang dari N. Nah, ini sembarang bilangan rasional gitu maksudnya ya. Nah, atau ekivalen juga dengan seper N lebih dari V min S. Ekivalen juga dengan S-nya ini kurang dari V dikurang seper N. Nah, kalau dari sini apa sih yang bisa disimpulin? Hal ini berarti V min seper N ini bukanlah apa? Bukanlah batas bawah dari S. Gitu ya, karena mirip sama yang di atas tadi. Gitu. Nah, cuma tadi dari yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui kalau V min seper N ini adalah batas bawah dari S. Hal ini berarti kontradiksi. Kontradiksi bahwa V bukanlah batas bawah dari S. Nah, karena asumsinya salah, maka kita bisa tahu kalau V adalah batas bawah dari S. Nah, karena tadi kan V adalah batas bawah dari S, berarti V-nya ini akan kurang dari sama dengan infimum dari S.
Gitu ya seharusnya. Jadi infimum dari S ini kan harusnya lebih besar sama dengan dari seluruh batas bawah yang ada. Oke, jadi kita udah kelar nih nunjukin kalau dia batas bawah. Nah, sekarang kita akan tunjukin yang keduanya. Jadi kita bisa melakukan klaim kalau V-nya ini lebih dari sama dengan infimum dari S. Nah, kenapa kita klaimnya seperti ini? Nanti kita akan tunjukin kalau V-nya itu lebih dari sama dengan infimum S. Jadi yang di atas kan dia kurang dari sama dengan, terus yang bawahnya itu lebih dari sama dengan. Nanti akan ketemu kalau V itu infimum dari S. Gitu ya. Nah, sama juga kalau di sini kita akan pakai kontradiksi. Berarti kita bisa asumsinya itu adalah kebalikannya dari yang kita klaim. Berarti V-nya itu kurang dari infimum dari S. Nah, karena V kurang dari infimum S berarti sama aja dong dengan 0 kurang dari infimum S dikurang V. Seper infimum S dikurang V. Nah, sama jadi langkahnya tuh mirip. Berdasarkan Archimedean property, ya ini kan tadi bilangan rasional ya, yang positif. Berdasarkan Archimedean property, terdapat N yang merupakan anggota himpunan asli, sedemikian sehingga 0 kurang dari seper infimum S dikurang V, ini kurang dari N. Akan ekivalen dengan seper N kurang dari infimum S dikurang V. Nah, sama juga dengan V ditambah seper N kurang dari infimum dari S. Udah ya. Jadi, nah, tadi di sisi lain, V ditambah seper N ini kan dari yang diketahui bukanlah batas bawah dari S. Gitu ya, bukanlah batas bawah dari S. Nah, sehingga terdapat S yang adalah himpunan dari S, sedemikian sehingga S kurang dari V plus seper N kurang dari infimum dari S. Gitu ya. Jadi karena dia bukan batas bawah, berarti berlaku yang ini teman-teman. Terus kita ngelanjutin dari yang atas, kalau dia itu kurang dari infimum S. Nah, berarti kalau kita simpulkan, dari sini kita bisa dapat kalau S-nya ini kurang dari infimum dari S. Nah, ini benar nggak nih teman-teman? Ya, ini salah ya. Karena seharusnya infimum dari S inilah yang kurang dari atau sama dengan S untuk setiap S elemen dari S. Nah, berarti kita menemukan di sini kontradiksi kan? Kontradiksi. Iya. Ya, berarti karena asumsi salah terbukti bahwa klaim kita benar, V lebih dari sama dengan infimum dari S. Ya, kita karena tadi V kurang dari sama dengan infimum S dan V-nya ini lebih dari sama dengan infimum S, maka kita telah menunjukkan kalau V sama dengan infimum dari S. Oke, jadi kesimpulannya apa? Karena pembuktian ke kanan yang pertama tadi dan ke kiri terpenuhi, maka soalnya, teman-teman boleh nulis kayak gini, soalnya telah terbukti. Gitu aja ya. Jadi seperti ini untuk nomor 2. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan definisi limit barisan untuk membuktikan bahwa limit dari akar n kuadrat ditambah n minus n sama dengan setengah. Ya, ini kan kalau pas SMA kita bisa pakai rumus yang itu ya. Apa? L sama dengan B min Q per 2 akar A. Dengan nanti n-nya itu bisa dijadikan n kuadrat.
Cuma ini nggak boleh ya. Nah, sebenarnya untuk ngerjain soal-soal yang seperti ini, kita tuh kayak lagi main puzzle, teman-teman. Jadi tahu awal dan tahu akhirannya, cuma nggak tahu yang di tengahnya seperti apa. Nah, jadi pertama-tama kalau saran dari kakak, itu tulis dulu aja definisinya. Definisi bahwa limitnya itu akan sama dengan setengah. Itu berarti untuk setiap, teman-teman bisa tulis dulu, akan dibuktikan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, kalau di sini terdapat k epsilon yang lebih dari 0 juga, sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih dari sama dengan k epsilon, berlaku kalau mutlak dari n kuadrat ditambah n dikurang setengah akan kurang dari epsilon. Kayak gitu ya. Jadi tulis dulu aja, ini pasti akan dapat poin. Nah, kita akan melakukan penelusuran teman-teman di sini. Jadi teman-teman tulis dulu penelusurannya seperti apa, nanti baru ditulis bukti formalnya. Penelusurannya itu selalu mulai dari yang di sini. Ya, tolong pahamin ya. Jadi mutlak dari akar n kuadrat ditambah n dikurang n plus setengah, mungkin gini aja ya. Ya, ini cara ngerjainnya kita bisa coba kali sekawan gitu. Jadi dikaliin dengan akar n kuadrat ditambah n ditambah n plus setengah dibagi dengan akar dari n kuadrat ditambah n ditambah n plus setengah. Ya, ini tidak lain adalah bentuk manipulasi ya. Kalau teman-teman mau nggak dikasih mutlak, harus dikasih mutlak ya. Oke, nanti ini akan sama aja dengan yang atasnya, berarti ini kan bentuknya A min B dikali A plus B ya. Jadi akan sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Berarti yang di atasnya itu akan jadi N kuadrat plus N dikurangin N plus setengah dikuadratkan. Nah, yang bawahnya ini teman-teman biarin aja. Akar dari N kuadrat ditambah N ditambah N plus setengah. Gitu. Nah, yang atasnya kita bongkar. Berarti kalau di atasnya dibongkar, N kuadrat ditambah N dikurangi N plus setengah dikuadratin jadi N kuadrat plus N plus seperempat. Seperti ini teman-teman. Berarti ini bisa dicoret, tinggal min seperempat aja. Di bawahnya itu sama. Seperti ini. Berarti karena ini min seperempat, karena ini mutlak, tinggal tulis seperempatnya aja gitu. Berarti seperempat dikali Nah, ini karena udah pasti positif, berarti akan sama dengan akar dari N kuadrat plus N ditambah N ditambah setengah. Gini ya. Nah, perhatikan bahwa ini akan kurang dari sama dengan seperempat. Bawahnya itu akan kurang dari sama dengan akar N kuadrat plus N plus N. Nah, benar nggak nih teman-teman? Benar ya, karena ini penyebutnya itu lebih besar nilainya dibandingkan yang ini. Artinya sepernya itu akan lebih kecil. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya strict aja, kurang dari, nggak pakai sama dengan. Itu. Nah, terus ini juga akan lebih kecil dari seperempat dikali akar N kuadrat ditambah N ya. Gitu, karena kan N-nya positif. Sama ini juga alasannya. Berarti ini sama aja dengan seperempat dikali 2N. Gitu ya. Nah, ini akan sama dengan 1/8 dikali 1/8N. Nah, ini akan kurang dari sama dengan 1/K epsilon. 1/8 K epsilon. Nah, kita pengen ini tuh nanti jadi kurang dari epsilon. Nah, caranya gimana?
Caranya itu di sininya yang kuncinya. Kita bisa sama denganin seolah-olah. 1/8 K epsilon itu sama dengan epsilon. Yang berarti K epsilonnya itu adalah 1/8 epsilon. Nah, berarti kita bisa pilih K epsilon sama dengan 1/8 epsilon, sehingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan 1/8 epsilon berlaku. Nah, berlakunya teman-teman tulis yang bentuk awal. Gitu, mutlak dari akar N kuadrat plus N dikurangi N min setengah, itu akan kurang dari epsilon. Gitu. Jadi kita sudah melakukan penelusuran di sini, teman-teman. Dan sudah menemukan kalau K epsilonnya itu adalah 1/8 epsilon. Gitu. Ya. Jadi tinggal teman-teman tulis bukti formalnya di sini. Bukti formal. Berarti kita sudah mendapatkan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, terdapat K epsilon, jadi cuma bergantung sama epsilon doang, ya, yaitu yang sama dengan 1/8 epsilon yang nilainya tentu lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan 1/8 epsilon, berlaku akar mutlak dari akar N kuadrat plus N dikurang N min setengah, kurang dari epsilon. Kesimpulannya adalah limit dari akar N kuadrat plus N dikurang N sama dengan setengah. Kira-kira gitu aja. Oke, soal terakhir ya. Jadi diketahui barisan AN ini merupakan barisan rekursif yang terdefinisi sebagai berikut. Buktikan bahwa barisan AN ini konvergen. Ya, untuk menunjukkan suatu barisan itu konvergen, ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama itu terbatas, dan yang keduanya ini adalah monoton ya. Jadi kalau dia monotonnya naik, maka terbatasnya itu di atas, sedangkan kalau monotonnya itu turun, berarti terbatasnya itu di bawah. Ya, kita bisa melakukan penelusuran dulu teman-teman di sini. Cuma mungkin nggak perlu ditulis di soal ya. Jadi kayak A2 kita coba substitusi, berarti sama aja akar 2 ditambah akar dari A1 ya. Nah, ini kan sama aja dengan akar 2 ditambah akar dari akar 2. Nah, kalau teman-teman lihat, kita compare dengan akar 2 ini kan, di sini akar dari akar 2 itu kan pasti lebih dari 0. Otomatis nilai yang A2 itu akan lebih dari A1. Nah, kalau dilanjutin, rasanya juga akan sama ya. Jadi, dia akan selalu akar terus 2-nya. Gitu. Benar nggak ya? Ya, benar ya. Maksudnya selalu ada 2 di sini depan, nanti dari tambahnya itu ada akar dari 2. Jadi kelihatannya kalau di sini karena A2 yang lebih dari 1, sepertinya kita bisa coba tunjukin, akan ditunjukkan kalau AN ini atau barisan AN itu monoton naik. Gitu ya. Oke. Yang pertama, kalau pakai induksi, berarti untuk N sama dengan 1, kita sudah tunjukin yang di atas. Nanti teman-teman tulis ulang aja. A2 itu lebih dari A1. Benar ya? Karena tadi sudah dicek nih. Kemudian, kalau diinduksi kan kita harus mengasumsikan kalau N sama dengan K ini benar pernyataannya. Yang berarti kita akan punya AK plus 1 itu akan lebih dari AK. Gitu ya. Ya, sekarang akan ditunjukkan untuk N sama dengan K plus 1, pernyataan itu benar. Sehingga AK plus 2 ini lebih dari AK plus 1 aja. Gitu. Oke, kita mulai dari yang sudah diketahui pasti benar nih. Yaitu AK plus 1 lebih dari AK. Nah, ide kita itu pengen mengkonstruksi supaya bentuknya itu nanti mirip dengan yang ini. Ya. Oke. Jadi, kita mau bikin nanti ujung-ujungnya itu akar 2 ditambah akar barisannya. Nah, berarti kedua ruas itu kita akarin. Ini akan sama aja dengan akar dari
AK plus 1 lebih dari akar AK. Kemudian kedua ruas kita tambahin 2, karena di sini bentuknya itu ditambah 2, teman-teman. Nah, berarti ekivalen dengan 2 ditambah akar AK plus 1 lebih dari 2 ditambah akar AK. Boleh ya, karena ditambah bilangan real di keluar ruas. Lalu di sini kita akarin. Ya, karena nilai mereka kan positif, jadi boleh dong kita akarin seperti ini. Nah, hal ini berarti, ini apa sih? Ini adalah bentuk dari AK plus 2. Ternyata AK plus 2 itu lebih dari AK plus 1. Nah, hal ini berarti kita telah membuktikan atau terbukti bahwa untuk setiap N yang lebih dari sama dengan N, ya definisinya AN plus 1 lebih dari AN. Nah, berarti barisan AN ini adalah barisan yang monoton naik ya. Kita simpan ini. Nah, sekarang kita akan tunjukin kalau dia terbatas. Ya, terbatasnya itu berarti nggak ada bilangan yang lebih besar dibanding batasnya itu pada barisan ini ya. Kalau kita lihat sih teman-teman, ini kan bentuknya itu akan selalu berulang ya. Jadi yang pertama tadi kan akar 2. Terus akar 2 ditambah akar dari akar 2. Nanti seterusnya 2 ditambah akar dari, apalagi nih? Akar 2 ditambah akar 2 dan seterusnya ya. Nah, ini nggak akan pernah kurang dari, nggak akan pernah lebih dari 2. Jadi kita bisa klaim aja ya. Nah, klaim bahwa untuk setiap N yang lebih dari sama dengan N, AN ini terbatas. Terbatasnya di mana? Terbatasnya 2, berarti akan dibuktikan bahwa AN ini akan kurang dari 2. Gitu. Oke, kita juga coba dengan induksi ya. Untuk N yang sama dengan 1, maka A1 sama dengan akar 2 kurang dari 2. Ini benar ya. Sudah jelas. Sekarang ulangi lagi langkah yang tadi. Asumsikan untuk N sama dengan K, AK-nya ini kurang dari 2. Nah, sekarang ya akan dibuktikan lagi nih. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 benar. Sehingga AK plus 1 ini kurang dari 2 juga. Gitu. Oke, yang tadi kita sudah punya bahwa AK-nya itu kurang dari 2. Nah, idenya sama lagi teman-teman. Kita akan mengkonstruksi supaya bentuknya itu bakal jadi AN lagi, sesuai sama yang diberikan di soal. Berarti langkahnya akan sama, kita itu akarin. Akar AK kurang dari akar 2, dan ini kurang dari 2 ya. Nah, kemudian ketiga ruasnya kita tambahin dengan 2. Ya, atau kalau seperti ini kita tinggal lihat yang ujungnya aja ya, teman-teman. Yang berarti 2 ditambah akar dari AK itu kurang dari 4. Nah, langkah terakhirnya kita tinggal akarin aja nih. Akar 4 yang sama dengan 2. Nah, bentuk yang ini tidak lain adalah bentuk dari AK ditambah 1 yang kurang dari 2. Nah, berarti kita telah membuktikan atau terbukti bahwa untuk setiap N elemen dari bilangan asli, AN-nya ini kurang dari 2. Sehingga barisan AN ini terbatas di atas. Nah, kemudian kita tinggal nyimpulin doang nih. Tadi kan sudah ditunjukin ya, kalau
dia itu monoton naik dan terbatas di atas. Nah, berdasarkan 1 dan 2, terbukti bahwa AN ini konvergen aja gitu ya. Oke, sekian. Oke Sobat AK di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada pertanyaan terkait materi hari ini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian untuk video kali ini, semoga berhasil UTS-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.